Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri atas nama Dini Arifatul Najwa. Bersama rekan saya ada Siti Marlina, Mulia Syira, dan Rodatul Husna. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai peta kendali X bar, peta kendali R, dan peta kendali S yang akan digunakan dalam analisis pengendalian kualitas secara statistik. Melalui peta kendali ini, kami akan menjelaskan bagaimana rata-rata dan variabilitas proses dapat dipantau untuk menentukan apakah suatu proses tersebut berada dalam kendali secara statistik. Oke, next. Selanjutnya, peta kendali adalah alat utama dalam statistika pengendalian mutu, digunakan untuk memantau stabilitas proses dan mendeteksi adanya penyimpangan yang disebabkan oleh kasus-kasus tertentu. Kita memiliki tiga jenis peta kendali. Yang pertama adalah peta X-bar untuk memantau rata-rata proses. Kemudian yang kedua ada peta R atau range untuk memantau variabilitas berdasarkan rentang. Dan yang terakhir adalah peta S atau standar deviasi untuk memantau variasi menggunakan simpangan baku yang lebih akurat, terutama untuk ukuran sampel yang lebih besar. Jika semua titik berada dalam batas kendali, proses dianggap stabil dan terkendali secara statistik. Next. Kemudian di sini kita bisa lihat ada peta kendali X bar R. Nah, dari sini sumber data yang kami gunakan adalah catatan durasi waktu belajar mahasiswa yang tercatat setiap minggu untuk 6 kegiatan praktikum, yaitu ada praktikum teknik sampling, statistika pengendalian mutu, analisis dari waktu, kewirausahaan, data mining, dan pemrograman big data. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari peta kendali X bar yang terlihat bahwa semua titik itu berada di dalam batas kendali atas dan batas kendali bawah. Yang hal ini berarti rata-rata waktu belajar mahasiswa itu masih terkendali secara statistik dan tidak ada penyebab khusus yang membuat data naik atau turun secara ekstrim. Prosesnya itu stabil dan dapat diprediksi berdasarkan rata-ratanya. Jadi yang di bawah adalah peta R atau grafik R. Nah, dari sini juga kita dapat lihat bahwa semua titik itu berada dalam batas kendali yang menunjukkan bahwa variasi penyebaran waktu belajar antar mahasiswa itu tetap konsisten dari minggu ke minggu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses belajar mahasiswa itu berlangsung stabil, baik dari segi rata-rata maupun variasinya, tanpa adanya gangguan atau perubahan besar dalam proses belajar mereka. Next. Selanjutnya, untuk peta kendali X bar dan S, yang mana data sekunder berasal dari PT Sokvindo Kebun Matapau. Dalam hal ini, parameter yang akan diuji adalah kadar air, kadar kotoran, dan inti pecah untuk menentukan rata-rata mutu PK. Dari output ini dapat kita lihat bahwa peta kendali X bar yang mana semua titik berada dalam batas kendali atas yaitu 20,07 dan batas kendali bawah yaitu 0,23, yang berarti rata-rata mutu proses berada dalam kendali statistik dan tidak ada indikasi atau penyebab khusus yang menyebabkan parameter itu cacat. Kemudian untuk peta kendali S dapat kita lihat juga bahwa semua titik berada di dalam batas atas 13,4 dan batas bawah yaitu 0, yang berarti penyebaran proses berada dalam kendali statistik. Kemudian fluktuasi disebabkan oleh variasi biasa, bahkan bukan gangguan luar yang signifikan. Di sekian. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari kedua jenis sumber data yang telah kami gunakan atau kami analisis, yaitu data durasi jadwal praktikum dan data rata-rata mutu PK, keduanya menunjukkan bahwa proses berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Artinya, tidak terdapat penyebab khusus atau special cause yang mempengaruhi proses, sehingga variasi yang muncul masih termasuk variasi alami atau common cause, dan proses dapat dikatakan stabil serta dapat diprediksi untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.